Halo, nama saya Koordinator Karimah. Saya sebagai guru BK. Halo, nama saya Yuliana. Saya berperan sebagai orang tua murid. Halo, saya Henry Ratama sebagai wali kelas. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ega Kurnia Agustiani. NPM 200015074. Saya sebagai siswa yang bermasalah. Assalamualaikum. Salam, silakan duduk Pak Henry. Ya, terima kasih Bu Ima. Ya, ini ada apa nih? Ya, gini Bu, maksud saya ketemu Ibu Ima. Itu saya mau meminta bantuan kepada Bu Ima. Bantuan apa? Ya, jadi gini, ada salah satu anak murid saya ya, itu dia udah beberapa minggu ini dia tidak masuk sekolah nih Bu. Kalau boleh tahu bantuan apa nih Pak? Iya Bu, jadi gini, saya mau meminta bantuan Ibu. Ya kan Ibu kan selaku guru BK ya di sini ya. Jadi gini, ada salah satu anak murid saya, si Ega Ibu. Mungkin Ibu tahu ya Ega itu siapa ya? Iya. Nah, jadi Ega ini dia sudah beberapa minggu ini dia tidak masuk sekolah Ibu. Gitu. Kalau boleh tahu, mungkin Pak Henry udah tanya-tanya ke si Eganya langsung, itu kenapa? Saya sudah tanya gitu ya ke Eganya langsung ketika waktu dia masuk sekolah gitu ya. Tapi alasannya selalu tidak apa-apa. Yang dimana saya tidak bisa mengkorek secara lebih dalam lagi gitu ya Bu ya. Makanya tujuan saya menemui Ibu gitu ya, ingin membantu saya gitu ya dalam menggali informasi Ega kenapa dia tidak masuk selama itu gitu loh Bu. Kalau boleh tahu, Ega udah berapa kali nggak masuk? Kebetulan Bu saya bawa datanya. Jadi ini dia Bu, data-data Ega yang tidak masuk sudah beberapa kali dia tidak masuk selama seminggu bahkan hampir 2 minggu Ibu. Tuh, ada seminggu bisa 3 kali Ibu dia masuk. Ini juga berdasarkan informasi dari teman-teman di kelasnya dan juga guru mata pelajaran lainnya. Mungkin nanti saya akan panggil si Ega ke ruang BK. Saya tanya kenapa sih dia sering tidak masuk kelas. Ya, makanya itu Bu tujuan saya di sini kan meminta bantuan ke Bu Mas lah guru BK gitu untuk mendampingi atau menggali informasi mengenai dia. Mungkin nanti saya akan tanyakan dari hati-hati lah apa sih yang menjadi permasalahan dan problem dia sampai dia jarang banget untuk masuk kelas. Itu sih Bu, paling itu aja sih Bu, aku minta bantuannya banget ke Ibu. Semoga ada hasilnya Ibu ya, kenapa si Ega itu tidak masuk selama itu. Mungkin nanti saya akan berkabar lagi kepada Bapak untuk lebih lanjutnya. Terima kasih Bu ya sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Henry. Mungkin ini. Ya ini bisa Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Bu manggil saya? Iya, maksud Ibu manggil kamu ke sini itu katanya Ibu dapat informasi dari kamu itu sering sekali tidak masuk sekolah. Iya Ibu. Itu kenapa kok kamu sering sekali nggak masuk sekolah, kenapa? Mungkin bisa cerita ke Ibu. Nggak apa-apa sih Bu, nggak masuk aja. Kenapa kamu bilang nggak apa-apa? Kan pasti ada sesuatu itu. Coba cerita. Ya Bu, jadi gini, akhir ini saya bantuin orang tua saya kerja. Betul. Kenapa orang tua kamu sekarang udah nggak kerja atau gimana?
Sebenarnya orang tua saya kerja, ibu saya kerja, tapi ayah saya kebetulan akhir ini lagi sakit. Terus saya ngeliat ibu saya kerja, saya kasihan gitu, jadi saya inisiatif kerja, pengen bantuin orang tua saya buat nambah-nambah uang jajan gitu. Tapi orang tua kamu tahu kalau kamu itu bekerja? Nggak tahu sih Bu, saya jadi kerja ini tuh saya nggak bilang sama orang tua saya takut nanti mereka jadi kepikiran sama saya. Sebenarnya ini kamu sudah melakukan suatu hal yang baik, cuman kamu itu salah. Kalau misalkan orang tua kamu tahu, pasti orang tua kamu akan sedih dengan kamu tuh sering bolos. Saran ibu ya, kalau kamu mau kerja dan tetap bantu orang tua, kamu harus bisa manage waktu. Kamu bisa lakuin itu setelah pulang sekolah. Kalau seperti ini kan pasti akan berdampak pada kegiatan sekolah kamu. Mungkin kamu akan ketinggalan pelajaran, dan itu kan sayang sekali. Kamu jadi ketinggalan dari teman-temannya. Dan menurut ibu, kamu bisa bantu juga orang tua kamu dengan belajar sungguh-sungguh. Kamu bisa mengambil beasiswa. Makanya saran ibu, jangan sampai kamu itu nggak sekolah gitu, jangan sampai kamu bolos. Kasihan orang tua, pasti dia akan kepikiran gitu, ya. Jangan diulangin hal itu lagi ya, pasti orang tua nggak kecewa kalau dengan kamu sering bolos seperti ini. Iya Bu. Kalau begitu ibu mau izin ke rumah kamu ya, mau menemui orang tua. Kamu mau ke rumah saya? Iya. Oh, ada apa Ibu? Ya nggak apa-apa, ibu mau silaturahmi aja ke orang tua kamu. Tadi kan kamu bilang orang tua kamu lagi sakit, ya kan? Ibu mau silaturahmi aja ke tempat orang tua kamu. Jangan Ibu, nanti saya takut orang tua saya jadi kepikiran soal saya. Enggak, tenang aja. Ibu nggak akan cerita-cerita yang macam-macam ke orang tua. Ya, jadi nggak usah khawatir soal itu. Ya sudah Ibu, kalau seperti itu ya boleh silahkan. Mungkin itu aja yang ibu ingin tanyakan ke kamu. Ibu terima kasih karena kamu sudah mau dipanggil sama ibu berkunjung ke ruang BK ini. Boleh silahkan kembali ke ruang kelas kamu lagi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Permisi Bu, Iya. saya guru BK-nya Ega. Oh, iya silakan duduk Bu. Ada apa ya Bu? Perkenalkan Ibu, saya Ima, guru BK-nya Ega. Apa benar ini dengan mamahnya Ega? Oh iya Bu, saya orang tuanya Eka. Ada apa ya Bu? Ya, Ibu gimana kabarnya ini? Ah baik Bu, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi Bu, pertama-tama saya berkunjung dan menemui Bu ini dengan maksud ingin silaturahmi, dan yang kedua itu saya dapat informasi bahwasanya Ega itu sering sekali tidak masuk kelas Bu. Aduh, kemana tuh anak ya? Terus gimana Bu? Jadi tuh kan saya dapat informasi dari wali kelas, dari teman-temannya Ega, kalau dia itu sudah beberapa minggu ini dia jarang sekali masuk kelas, dan saya coba konfirmasi ke Ega, ternyata memang benar gitu kan, dia itu sering tidak masuk kelas. Mungkin jadi Bu sini sebelumnya nggak tahu kalau Ega itu ternyata bolos. Gak tahu ya Bu, gimana ya dia kemana tuh anak. Aduh, orang gini loh Bu, dia setiap mau jalan
sekolah dia selalu pamit sama saya juga tahu dia jalan sekolah. Kayaknya minggu-minggu ini tuh selalu jalan untuk sekolah terus sih, pamitnya sama saya. Terus kayak ya udah, namanya mau sekolah ya masa saya anterin, anaknya juga udah besar ya Bu. Iya. Itu terus gimana Bu dianya jawabnya? Oh iya, dia sih bilang kalau saya kan nanya kan dia juga kan, saya panggil dia ke ruang BK gitu. Dia cerita kalau dia itu sering nggak masuk sekolah karena dia ternyata bekerja. Bekerja apa Bu? Untuk itu mungkin biar Ega yang nanti konfirmasi lagi ke ibu. Tapi yang pasti ini kalau boleh tahu orang tua bapaknya si Ega katanya juga sakit ya? Oh iya, memang sakit. Sebenarnya gini loh Bu, waktu dulu tuh Ega sempet pernah bilang dia mau berhenti sekolah, ya namanya anak-anak kali yang ngelihat saya susah gitu. Iya. Jadi kayak udah mama Ega berhenti sekolah aja ngebantuin mama. Ya saya nggak kasih dong Bu, orang tua mana sih yang mau kalau anaknya nggak sekolah gitu kan. Nah karena memang mungkin dia berpikir dia mau berhenti sekolah gara-gara ayahnya sakit kan. Soalnya dulu tuh saya kan juga nggak kerja dulu saya nggak kerja, semuanya kan yang tanggung ayahnya yang kerja. Nah sekarang namanya ayahnya sakit, jadi saya yang kerja gitu kan. Terus saya bilang, Ega kamu sekolah yang bener ya, mama kerja buat kamu gitu. Terus ngurusin ayahnya juga gitu. Kayak waktu sama Ega tuh saya udah jarang komunikasi juga sama Ega ya Bu ya. Jadi kaget banget saya kalau dia tiba-tiba nggak sekolah terus kerja gitu. Nanti saya tanya lagi dia sama anaknya, terus Bu gimana Bu, dari sekolahnya gimana tuh, anak saya jarang masuk sekolah gitu. Ya mungkin bisa diperbaiki dengan mengikuti kelas tambahan atau sebagainya, masih bisa dibantu gitu. Dan mungkin dari saran saya ya Bu ya, karena si Ega mungkin berpikiran ya ini orang tua saya kasihan ini, butuh biaya banyak juga, saya juga jadi pengen kerja gitu kan. Alangkah baiknya sih Ibu berbicara lagi nih sama Ega, jangan sampai komunikasi Ibu sama Ega itu ya terputus gitu, karena kan penting juga ya Bu ya untuk menjalin komunikasi dengan anak gitu kan. Iya soalnya gini ya Bu, kan pagi Ega sekolah saya urus papanya, terus papanya udah saya urus, saya berangkat kerja. Ega udah pulang sekolah, saya masih kerja gitu Bu. Jadi kayak waktu untuk komunikasi sama Ega memang kurang gitu kan. Kalaupun Eganya libur, saya kerja. Saya libur, Ega sekolah. Ega sekolah juga kayak udah pulang sekolah, memang saya akhir-akhir ini kalau lihat kok Ega pulang sekolah capek banget gitu Bu. Saya mau tanya juga kayak udah repot duluan nih ngurus papanya Ega gitu kan. Cuman apa ya, jadi untuk saya nanya sama Ega juga kayak lihat Eganya capek, saya juga ngurusin papanya kan bawel Bu. Kalau misalnya kayak saya nggak ada aja di samping dia tuh ditanyain gitu. Kayak kerja juga, ntar saya kerja nih, terus saya pulang dulu ngurusin papanya, nanti saya balik lagi ke kerjaan saya kayak gitu Bu. Terus kayak emang Ega saya lihat sih emang orangnya, anaknya prihatin banget ya sama orang tua. Jadi kalau kayak gitu saya juga bingung ya Bu, harus kayak gimana juga bingung. Saya nggak tahu kalau dianya kerja. Kalau misalnya saya tahu mah udah saya larang. Saya kan namanya kerja untuk dia, untuk apa lagi dia nggak sekolah gitu kan. Saya kan pengen pendidikannya juga lancar gitu. Nanti kan kalau misalnya memang udah sekolahnya udah lulus, kan enak bisa ngebantuin saya juga. Aduh, saya bingung nih sama pikiran anak zaman sekarang emang. Mungkin gini sih Bu, dia kan mungkin berpikiran ini gimana cari uang buat orang tua saya. Cuman mungkin Ibu bisa melakukan pendekatan nih ke Ega supaya dia itu mau benar-benar sekolah gitu. Maksudnya dia bisa ambil beasiswa prestasi gitu kan di situ juga, di sekolah juga ada beasiswa yang bisa ngebantu ngebiayain dia. Jadi fokus aja sekolah dengan nilai-nilai yang bagus gitu, mendapatkan nilai-nilai yang bagus supaya dia itu bisa dapat sekolah
gratis gitu itu sebenarnya. Memang Bisa Bu, membantu dia. dia kalau nggak sekolah kayak gini dari pihak sekolahnya bakalan ada hukuman gak nih Bu? Saya udah takut banget ini Ega dikeluarin. Enggak sih Bu, cuman ya ini makanya niat saya kesini mau kasih tahu ke Ibu, konfirmasi ke Ibu nih, biar nggak berlanjut gitu kan sayang juga dia baru kelas 1 tapi udah banyak bolosnya gitu, nanti takutnya jadi masalah ke depannya karena kan dari kelas 1 ini bisa membantu dia buat dapetin beasiswa prestasi gitu kan. Sayang kalau udah kelas 1 dia jarang masuk. Ya Bu, nanti saya sama Eganya kalau ketemu saya langsung tanya deh dia. Iya. Mungkin hari ini berarti saya nggak usah kerja dulu deh ya. Aduh Iya. saya pusing juga ini anak saya kayak gitu. Mungkin perlu me time ya Bu ya, Iya. ya harus ngobrol face to face juga biar Ega itu juga dapat masukan dari Ibu, dapat kasih sayang dari Ibu lah. Mungkin selama iya. ini kan Ibu sibuk kerja jadi luangin waktu ke Ega juga sedikit Iya. gitu, Ibu ya. Iya Bu, Ibu makasih banyak ya Bu, Iya. saya dikasih tauin jadi saya tahu Iya. gitu dia nggak sekolah. Nanti insya Allah deh saya bakalan ngomong sama Ega untuk dia sekolah aja nggak usah kerja gitu. Iya. Sebelumnya Bu, ini saya juga makasih sudah dipersilahkan untuk mampir nih ke rumah Ibu. Iya Bu, saya yang makasih Bu. Saya izin pamit ya Bu ya. Ya Ibu makasih ya Bu, Iya, Bu. maafin Eganya Bu. Ya, saya izin pamit ya Bu. Ya. Ibu hati-hati ya Bu.